Kanjeng Syekh Siti Jenar berasal dari Timur Tengah, yang mana beliau masih keturunan Rasulullah SAW, Allahumma sholli. yang mana mempunyai ayah juga seorang wali dari Malaka, yaitu Syekh Datuk Soleh. Syekh Siti Jenar orang yang alim, datang di wilayah khususnya Cirebon, Jawa, dan wilayah Indonesia, Asia sekitarnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Syekh Siti Jenar tidak ada yang dikhawatirkan dan tidak ada yang ditakutkan, semata-mata perjuangannya karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel politik, ada yang masih kurang jelas yang kadang-kadang menyalahkan. Syekh Siti Jenar perlu diketahui, ada orang-orang yang memfitnah bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar berasal dari cacing dan lain sebagainya. Itu salah. Bahwa beliau adalah seorang sayyid atau habaib Al-Hasani, beliau juga Al-Husaini, yang mana keturunan langsung dari Rasulullah SAW, yang mana beliau menimba ilmu di Baghdad, di Iran, dan juga negara-negara Timur Tengah yang lain. Beliau datang ke Indonesia lalu belajar tasawuf bersama guru tasawuf Jawa yang bernama Raden Heru Sokro, yang diceritakan juga oleh Gus Dur atau Hadratus Syekh Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, yang mana Gus Dur juga masih mempunyai silsilah atau masih mempunyai darah silsilah dari jalur ibunya, yang mana beliau masih keturunan juga dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Alangkah bodohnya orang-orang yang menjelekkan, memfitnah, bahkan mencemarkan nama baik, padahal hakikatnya mereka tidak pernah hidup sesamanya atau mereka tidak pernah tahu perjuangannya. Itu sampai menjelek-jelekan, memfitnah, itu kalau menurut saya alangkah bodohnya. Apalagi orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah itu sangat tidak pantas kalau menjelek-jelekan atau memfitnah Kanjeng Syekh Siti Jenar yang bukan-bukan, karena itu sama dengan juga menjelek-jelekan keturunannya, yang mana keturunannya ada yang menjadi tokoh besar, di kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Jadi sangat mboten pantes kalau orang Jawa bilang, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Jenar dari cacing dan memfitnah dan lain sebagainya, itu sangat tidak pantas, karena beliau Kanjeng Syekh Siti Jenar orang yang alim, orang yang linuwih, mempunyai pangkat kewalian yang tinggi. Adapun ajaran-ajaran mitos yang terdengar di masyarakat, ya karena masyarakat memang kadang-kadang tidak mengerti masalah silsilah, nasab, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang memang untuk memahami samudra yang begitu luas tidak cukup dengan membawa satu cangkir gelas, karena pastinya tidak akan cukup untuk menampung air yang ada di lautan. Sama dengan orang awam yang berusaha mengomentari atau mengkritik ajaran-ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar, atau yang sampai menjelek-jelekan, naudzubillah. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya para wali. Jadi kesimpulannya,
berasal dari mana. Ada sejarah yang mengatakan dari Timur Tengah. Beliau keturunan dari Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, dan juga Sayyidina Hasan al-Husaini, al-Husaini. Ada juga yang mengatakan dari Cirebon, tapi yang pasti saya meyakini bahwa orang yang berilmu tinggi ada besar kemungkinan di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah SAW. Ada dari versi tasawuf yang memang kaulo itu kan memang jasad ya. Tanpa adanya Gusti yang menggerakkan alam semesta ini ya nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa bergerak. Zat, karena hanya zat yang bisa menggerakkan dari langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, dan juga semuanya ini sebenarnya tidak ada ya, yang ada hanyalah wujud. Karena adanya wujud diciptakan dari yang maha ada. Jadi sebenarnya semua yang wujud, semua yang ada ya karena yang maha ada. Tanpa adanya yang maha ada tidak mungkin ada. Adapun ini pohon, ini kayu, ini batu, ini air, ketika ini dihancurkan di hari kiamat ya semuanya tidak ada. Dulunya ini tidak ada, dibikin ada. Setelah dibikin ada, ketika yaumul akhir nanti tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Sebelum adanya manusia, adanya jin, malaikat, hanya ada Allah. Dan ketika makhluk ini kesemuanya dihilangkan, ya yang ada hanya Allah. Jadi memang al-idzatu lillahi bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang memang susah. Jadi kalau misalkan hanya nama alif lam lam ha itu kan asma ya, asma atau nama ya pasti ada yang punya nama. Contoh si Ahmad, Ahmad ini kan nama, ada yang punya nama yaitu yang punya. Dan juga Allah adalah asma Latif, asma Rohman, asma Rohim, asma akan kembali berada di Cirebon ini karena memang Cirebon ini kan dulu ada pesantren namanya Padepokan Amparan Jati. Padepokan Amparan Jati. Memang salah satu pengajarnya adalah Kanjeng Sayyidi Jenar. Yang mana setelah mengalami perkembangan, Kanjeng Sayyidi Jenar mendirikan Padepokan Lemah Abang di Cirebon. Sebenarnya kalaupun ada makam di wilayah Cirebon, Kalongan, Jepara, Tuban, Banyuwangi, ya memang kadang-kadang makom itu kan kalau orang dulu mengatakan makom itu sebuah petilasan, makam atau makom petilasan. Kalaupun bukan di Cirebon ternyata di Pekalongan, kalaupun tidak di Pekalongan ternyata di Jepara, ya memang wa'lam bishawab ya, artinya yang maha tahu adalah Allah. Cuma terlepas daripada itu, terlepas daripada mengetahui makom ini benar di Cirebon atau tidak, di Jepara atau di mana, yang penting kita tidak melupakan jasa orang-orang terdahulu.
jasanya orang-orang dahulu. Bagaimana mungkin seseorang dianggap orang alim, sedangkan yang dianggap orang alim mudah melupakan jasa-jasanya orang alim sebelum orang itu menjadi alim atau sebelum orang itu ada. Itu kan kurang pas kalau menurut saya. Tapi saya mempunyai keyakinan ya di sini di daerah Cirebon. Syariat loro laku torekot, telu laku hakikat, papat laku ma'rifat. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi wa fariju kurabi. Syariat guragamu, torekot nggu atimu, hakikat nggu sukmamu, ma'rifat nggu rasamu. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi wa fariju kurabi. Syariat iro takrib, torekot iro ta'lim, hakikat iro nafis, ma'rifat